Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Untu dengan NIM A1C2 19052 dari kelas A angkatan 2019 Prodi 1 Keperawatan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan analisa sintesa tindakan identifikasi makanan yang disukai. Kita masuk pada nama pasien dan usia. Nama pasien anak B, umur 10 tahun dengan nomor RM 1747987. Tanggal masuk RS tanggal 29 bulan 1 2022. Tanggal dan jam tindakan tanggal 30 bulan 1 2022. Diagnosa medis, asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Diagnosanya itu yaitu asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Data subjektifnya, ibu mengatakan anak tampak pucat. Data objektif, klien tampak pucat. Tindakan keperawatan yaitu resusitasi cairan. Definisi dari resusitasi cairan adalah proses penggantian cairan tubuh saat pasien dalam kondisi kritis dan kehilangan terlalu banyak cairan dalam bentuk air maupun darah. Prosedur ini dilakukan dengan pemasangan selang infus. Bertujuan untuk menambah cairan tubuh. Periinteraksi, yang pertama membaca status klien, kedua mencuci tangan, tiga persiapan perawatan, keempat persiapan pasien. Orientasinya, yang pertama salam, memberi salam sesuai waktu, kemudian kedua memperkenalkan diri, ketiga validasi kondisi klien saat ini, menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai kontrak sebelumnya. Keempat, menjaga privasi klien. Kelima, kontrak menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukan kegiatan. Cara kerjanya itu yang pertama cuci tangan, dekatkan alat, ketiga jelaskan kepada klien tentang prosedur dan sensasi yang akan dilaksanakan selama pemasangan infus. Keempat, atur posisi pasien atau berbaring. Kemudian kelima, siapkan cairan dengan menyambung botol cairan dengan selang infus dan gantungkan pada standar infus. Keenam, menentukan area vena yang akan ditusuk. Ketujuh, pasang alas. Ke-8, pasang tourniquet pembendung kurang lebih 15 cm di atas vena yang akan ditusuk. Ke-9, pakai sarung tangan. Ke-10, disinfeksi area yang akan ditusuk dengan diameter 5-10 cm. Tusukan 4 kateter ke vena dengan jarum menghadap ke jantung. Ke-12, pastikan jarum 4 masuk ke vena. Ke-13, sambungkan jarum 4 dengan selang infus. Ke-14, lakukan fiksasi untuk jarum 4 di tempat insersi. Kemudian ke-15, tutup area insersi dengan kasa kering, kemudian plester. Ke-16, aturan tetesan infus sesuai program medis. Ke-17, lepas sarung tangan. Ke-18, pasang label pelaksanaan tindakan yang berisi nama pelaksana, tanggal, dan jam pelaksanaan. Ke-19, bereskan alat. Ke-20, cuci tangan. Ke-21, observasi dan evaluasi respon pasien. Catat pada dokumentasi keperawatan. Kemudian kita masuk di terminasi. Yang pertama itu evaluasi hasil kemampuan pasien untuk melakukan teknik ini. Kemudian kedua, memberikan kesempatan klien untuk memberikan umpan balik dari terapi yang dilakukan. Ketiga, tindak lanjut menjadwalkan latihan teknik relaksasi bernapas dalam. Keempat, kontrak topik, waktu, tempat untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian masuk di dasar pemikiran. Alasan dilakukannya tindakan terapi non-farmakologis yaitu relaksasi napas dalam bentuk memberikan rasa nyaman kepada pasien sebelum tindakan selanjutnya, dikarenakan relaksasi napas dalam dapat merelaksasikan otot-otot sehingga tidak tegang. Slow deep breathing secara teratur akan meningkatkan sensitivitas baroreceptor dan mengeluarkan neurotransmitter
endorfin sehingga menstimulasi respon saraf otonom yang berpengaruh dalam menghambat pusat simpatis atau meningkatkan aktivitas tubuh dan merangsang aktivitas parasimpatis atau menurunkan aktivitas tubuh atau relaksasi. Apabila kondisi ini terjadi secara teratur, akan mengaktifasi cardiovascular control center atau CCC yang akan menyebabkan penurunan heart rate atau stroke volume sehingga menurunkan cardiac output. Proses ini memberikan efek penurunan tekanan darah Johan (2000 dalam tahun 2015. Proses fisiologi terapi napas dalam atau deep breathing akan merespon meningkatkan aktivitas baroreseptor dan dapat mengurangi aktivitas keluarnya saraf simpatis dan terjadinya penurunan kontraktilitas. Kekuatan pada setiap denyutan berkurang sehingga volume sekecup berkurang, terjadi penurunan curah jantung dan hasil akhirnya yaitu menurunkan tekanan darah sehingga mengurangi kecemasan. Kemudian masuk di prinsip tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip bersih karena diawali dengan mencuci tangan, pakai handscoon dan masker selalu digunakan. Kemudian masuk di analisa tindakan keperawatan. Menurut saya, salah satu tindakan untuk mengatasi nyeri pasien anak B, salah satunya adalah relaksasi napas dalam untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Dengan pemberian tindakan ini dapat merelaksasi otot-otot pasien supaya tidak tegang, dan lewat tindakan ini membuat klien tetap melatih kemandiriannya dalam mencoba melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian bahaya yang ditakutkan terjadi ialah pasien mengalami stres akan penyakit yang dialami. Dengan salah satu terapi relaksasi napas dalam dalam bisa membuat pasien lebih tenang. Hasil yang didapat, evaluasi 1, pasien mendapatkan perasaan yang tenang dan nyaman. Kemudian kedua, mengurangi rasa nyeri. Ketiga, pasien tidak mengalami stres. Keempat, melemaskan otot untuk menurunkan ketegangan dan kejenuhan yang biasa menyertai nyeri. Kelima, mengurangi kecemasan yang memperburuk persepsi nyeri. Keenam, relaksasi napas dalam mempunyai efek distraksi atau penglihatan. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.